Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, di sini kita bahas tentang G2, yang dimana nanti akan membahas tentang 3 pokok materi. Jadi ada penyakit biliar, pankreas, sama hepar. Nah, yang pertama itu adalah penyakit pada biliar. Nah, penyakit pada biliar ini biasanya itu adalah kole-kolean. Ya, kalau misalnya dibedah dulu itu, ini namanya adalah kole-kolean. Etiologinya karena apa? Biasanya bisa karena infeksi, ataupun batu. Oke, klinisnya apa? Biliar itu kan kantung empedu lah ngomongnya ya, empedu. Nah, jadi klinisnya itu adalah nyeri perut kanan atas. Jadi kayak misalnya nyeri perut kanan atas itu tidak melulu tentang perheparan atau tentang perhatian. Perhatian, ya tentang hepar. Jadi dia biasanya itu bisa terjadi karena si empedu ini tadi. Ya, jadi klinisnya adalah nyeri perut kanan atas plus tembus sampai ke punggung. Nah, nyeri perut kanan atasnya itu disertai adanya risk factor. Jadi risk factornya adalah 4F ini tadi. Ada fat, forty, female, dan fertile. Jadi sebenarnya yang berisiko untuk terkena penyakit kolelitiasis, kole-kolean ini adalah perempuan, female. Jadi 4F itu tadi. Dan dia gemuk, usianya lebih dari 40 tahun ya, 40, dan dia sudah fertil, jadi udah menopause. Ya, jadi dia sudah menopause, dia bisa terjadi atau meningkatkan resiko terjadinya penyakit kole-kolean ini. Oke. Nah, yang pertama itu adalah penyakit kole akibat inflamasi. Namanya aja inflamasi, berarti belakangnya berakhiran tis ya. Biasanya itis. Ya, itis. Nah, apa aja itu? Ya, yang pertama itu adalah kolesistitis ya. Kalau yang namanya kolesis ya, itu kenanya adalah di kantung empedu. Jadi di kantongnya. Jadi kalau misalnya ngomong empedu, dia kan ini kan gallbladder. Habis itu dia ada salurannya. Dia ada yang ke ductus hepaticum, habis itu ada yang ke pankreas, ya kan? Habis itu ada juga yang langsung ke usus. Nah, ini kan gallbladder, ini pankreas. Ya, ini dia ada hepar di belakangnya. Nah, si kolesistitis, ya, sistitis dia itu radang ya, inflamasi itis. Radangnya adalah di kantongnya sini. Nah, kolesistitis. Tapi kalau misalnya kolangitis ya, kolangitis itu dia radangnya ada di salurannya. Nah, jadi di duktusnya atau kita bisa bilang duktus ya. Ya, duktus. Nah, makanya kalau misalnya inflamasi, ya namanya aja inflamasi, dia itu gejalanya adalah demam. Oke, demam, pasti ada demam, pasti dia pertama yang dilihat demam. Oh, berarti kalau demam nanti di soal itu berarti dia karena inflamasi. Jadi anggaplah dia kolesistitis atau kolangitis. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan kalau misalnya dia kolesistitis, dia itu tidak ada kuning. Dia tidak ada ikterik. Ya loh, dia tidak ada ikterik. Dan dia murfisine-nya positif. Murfisine itu adalah pemeriksaan untuk melihat apakah ada peradangan pada kantung empedunya. Yang murfisine jadi yang dipencet di kanan atas, pasiennya suruh tarik nafas, terus kita dorong. Nah, dia akan mengeluh kesakitan di situ.
ya dia akan mengeluh kesakitan. Itu namanya adalah morphine positif. Ya, itu kalau dia kolesistitis untuk melihat adanya peradangan, ya morphine untuk melihat adanya peradangan pada gallbladdernya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kolangitis atau infeksi pada duktusnya. Jadi pada salurannya ini dia itu mengalami infeksi yang dimana ada triasnya. Namanya adalah trias Charcot. Apa aja itu? Yang pertama, ya yang pertama nih ada demam karena kan dia itis, ya kan? Semua yang itis-itis itu pasti demam. Terus dia ada ikterik. Jadi nanti kalau di soal ada demam harus mempunyai dua dia apa DD, differential diagnosis bandingnya. Entah itu dia kolesistitis ataupun kolangitis, tinggal dilihat dia ada ikterik atau enggak. Ya, kalau misal dia ada ikterik berarti wis langsung jawab aja kolangitis, tapi harus ada demam ya. Demam plus ikterik langsung jawab kolangitis. Demam plus morphine positif langsung jawab kolesistitis. Apakah si kolangitis ini dia tidak bisa morphine? Bisa jadi. Karena apa? Misalnya ada buntu di sini, peradangan. Ya, akibatnya saluran yang mau keluar itu tidak bisa dikandung empedu. Lalu misalnya nggak bisa terus, akibatnya kan kandung empedunya juga ikut membesar, dia juga ikut peradangan. Maka dari itu, kolangitis ini juga bisa tandanya ada morphine. Kalau kantung empedunya ikut radang gitu. Jadi jangan terkecoh. Misalnya kayak kok morphine, oh kok morphine pasti dia kolesistitis, jangan gitu. Ya, untuk membedakan kolesistitis sama kolangitis dilihat adanya ikterik apa enggak. Tapi sebelum ada ikterik, pasti harus ada demamnya terlebih dahulu. Gitu. Oke. Nah, karena dia ada ikterik di sini, ya ada ikterik di sini, maka temennya ada ikterik itu adalah BAB-nya dempul pada kole-kolean. Ya, jadi BAB-nya dia dempul. Kenapa kok bisa dempul? Nah, bilirubin itu kan keluar dari kantung empedu itu biasanya untuk mewarnai si feses. Ya, untuk mewarnai si fesesnya. Lah, misalnya ada sumbatan di sini, ada peradangan di sini, terus habis itu bilirubinnya nggak bisa keluar, ya. Ini kan usus ya, ini usus. Bilirubin yang dia nggak bisa keluar, akibatnya apa? Dia tidak bisa mewarnai fesesnya, karena dia tidak bisa masuk ke dalam usus. Maka dari itu, BAB-nya dia bisa dempul, kayak gitu. Oke, nah terus habis itu pastinya ada nyeri perut kanan atas. Nah, terus apa namanya si kole dan kolangitis ini ya, dia itu pada pemeriksaan penunjang ya itu didapatkan adanya penebalan di dindingnya. Tergantung dindingnya di mana. Ya kan, kalau misalnya dia di dinding kantung empedu, oh berarti dia kolesistitis. Kalau misalnya dia di dinding-dinding dari duktusnya yang menebal, ini kayak menebal ya, dia berarti kolangitis. Gitu. Ya, ada yang namanya penyakit Petan-Raynaud. Ya, kalau misalnya dia ada trias Charcot, ada penurunan kesadaran dan ada hipotensinya. Ya, tapi ini jarang dikeluarkan ya. Biasanya ini pasiennya karena apa? Ada kolesistitis sama kolangitis yang mana? Tergantung ada demam sama ada ikteriknya. Nah, tata laksananya karena dua-duanya ini diakibatkan karena infeksi peradangan, maka tata laksananya adalah antibiotik. Pakainya ceftriaxone 1-2 gram per hari secara IV. Selama berapa hari? Biasanya ceftriaxone diberikan 3 hari. Gitu ya. Jadi di rumah sakit 3 hari dikasih antibiotik agar peradangannya itu atau infeksinya itu tertangani. Oke. Nah, itu kalau misalnya inflamasi, itis. Nah, ada juga yang namanya batu atau litiasis.
ya. Nah, litiasis pun juga ada di kantung empedu sama saluran empedu. Oke. Nah, kalau misalnya dia litiasisnya itu di kantung empedu, namanya adalah kolelitiasis. Ya, kolelitiasis. Ya, pokoknya kalau dia ini nyeri kanan atasnya tidak disertai demam, maka jawablah kolelitiasis atau koledokolitiasis. Ya toh, ini tidak ada demam. Ya. Nah, kalau kolelitiasis itu kan dan koledokolitiasis kan pastinya itu apa namanya? Nyeri perutnya di kanan atas. Ya kan? Yang membedakan gimana lagi? Sama ikteriknya. Ya, kalau misalnya dia kolelitiasis, dia tidak ada ikterik. Sama di kolesistitis tadi. Jadi kalau misalnya penyakitnya di kantung empedu, ya kantung nih, kantung empedunya, dia tidak ada ikterik. Tapi kalau misalnya dia ada ikterik, maka dia sumbatannya itu ada di saluran empedunya. Gitu. Oke. Nah, apakah si kolelitiasis ini bisa menyebabkan kolesistitis? Bisa. Karena kalau misalnya pada gallbladder di sini, terus tiba-tiba dia ada batu di kandung empedunya dan batunya dia sampai menutup lagi ya, menutup si saluran duktusnya ini, akhirnya bilirubinnya lagi-lagi dia sorry bilirubin. Ya, bilirubin di sini apa namanya cairan yang ada di gallbladder ini dia lagi-lagi akan tertumpuk di sini. Ya kan dia nggak bisa keluar padahal dia produksinya setiap hari. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa keluar nih, dia juga akan membesar. Nah, kalau sudah membesar kayak gini, akan timbul yang namanya Murphy sign. Ya, jadi intinya Murphy sign itu terjadi kalau misalnya ada kolesistitis. Diakibatkan karena apa? Bisa itu pure kolesistitis atau peradangan pada kandung empedu, atau malah ada sumbatan. Gitu. Ya, itu kalau kolelitiasis ya tidak ada ikterik. Jadi sama-sama tidak ada ikterik ya kalau pada kandung empedunya. Tapi kalau ada sumbatan di salurannya itu namanya kan koledoko ya, bukan kolalitiasis bukan. Kalau di saluran empedunya berarti koledokolitiasis. Ya, kalau koledokolitiasis dia tidak ada demam, tapi dia ada ikterik. Nah, jadi biasanya aku tuh membuat tabel. Ya, dia demam, ya, habis itu ikterik, itu. Tak bagi dua, ya, kalau nih, bagi ya ini satu, dua, tiga. Kalau dia sistitis, ya, dia ada demam tapi nggak ada ikterik. Kalau dia kolelitiasis, nih, dia tidak ada demam dan tidak ada ikterik. Kalau dia kolanitis, dia ada demam, dia ada ikterik. Koledoko, dia tidak ada demam tapi dia ada ikterik. Gitu ya. Terus intinya kalau perbiliaran ini dilihat ada demam dan ikteriknya aja. Daripada harus menghafalkan semuanya. Ya kan? Intinya dilihat demam dan ikterik. Nek misalnya demam berarti itis. Nek misalnya nggak demam berarti litiasis. Tinggal dilihat ikteriknya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pada litiasisan ini, pemeriksaan penunjangnya pun juga USG. Ya, USG nanti akan didapatkan yang namanya acoustic shadow. Jadi di sini seperti ada bayangan-bayangan shadow-nya ini yang putih-putih ini apa batunya ya. Nah, tata laksananya apa? Kalau kayak gini bukan apa namanya? Bukan SKDI kita. Tata laksananya dirujuk untuk dilakukan kolesistektomi. Jadi diambil batunya. Gitu. Kita sebagai dokter umum
Ini bukan kompetensi kita. Gitu. Jadi dirujuk untuk diambil batunya. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain penyakit biliar? Enggak ya, aman yuk. Aman. Kita langsung lanjut ke soal. Yuk dibaca. Nomor satu, apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien? Seorang perempuan berusia 48 tahun mengeluh nyeri perut sisi kanan atas sejak 6 hari yang lalu hingga pasien harus berjalan membungkuk. Keluhan disertai mual muntah, BAB dempul disangkal oleh pasien. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan takikardi dan febris. Pada pemeriksaan fisik ditemukan berat badannya 65 kilogram, tinggi badan 150 dan sklera ikterik. Dilakukan palpasi hepar, nafas pasien sempat terhenti saat tangan menyentuh bagian terluar hepar. Hepar teraba 2 jari di bawah arkus koste dengan tepi tajam. Oke, kalau kayak gini, diagnosisnya apa? Diagnosisnya dia harusnya ini yang pertama tadi kolesistisis. Ya, pertama ada demam toh. Ada. Heeh. Terus habis demam kita lihat apa? Habis demam dia di sini dia skleranya ikterik. Oke, berarti dia apa namanya? Ya enggak Yang deh. masalah di mana? Hmm, oh iya, dia di ini soalnya dia juga ada nafas pasien sempat terhenti. Ini berarti kan Murphy sign-nya positif. Mm-mm. Oke, Murphy positif. Oke, Murphy positif. Lalu? Lalu ada pembesaran hepar juga. Oke, terus? Dia ada 4 F tadi. Oke, ada 4F, ada perempuan, habis itu dia ada usia di atas 40, ada fat juga, sama ya usia fertil ya segini. Oke, dia diagnosisnya apa kalau kayak gini? Ada febris, ada ikterik toh. Ya, Berarti kolangitis. kolanitis ya. Di sini sebenarnya kalau misalnya tidak membaca secara seksama ya, bisa terkecoh hepatitis akut ataupun kolesistitis karena apa? Ada murfisine. Makanya kenapa di atas aku bilang kalau misalnya murfisine itu tidak hanya di kolesistitis aja, dia juga bisa di kolangitis. Karena apa? Kolangitis pun juga bisa menyebabkan kolesistitis. Si kandung empedunya ikut membesar karena ada si apa namanya sumbatannya itu tadi. Makanya cara membedakan penyakit biliar itu dilihat hanya dari demam dan ikterik. Nah, itu aja untuk menjawab soal. Oke. Nah, terus di sini pasti terkecoh juga ada hepar teraba, ya kan? Normalnya itu kan hepar itu tidak teraba harusnya. Ya kan normalnya itu hepar itu tidak teraba. Kenapa kok bisa teraba? Ya. Kalau misalnya nih, kita gambar lagi. Ini ductusnya, habis itu ke pankreas, ini ke hepar, terus ini ke usus, ya toh? Ini hepar nih, di sini hepar nih, di hepar. Nah, kan kalau misalnya nih, misalnya dia sumbatannya di sini, peradangannya, ya, sumbatannya di sini. Akibatnya bilirubin yang keluar dari gallbladder dan dari hepar pun juga tidak bisa keluar, ya, tidak bisa keluar karena adanya suatu sumbatan di sini. Nah, misalnya nggak bisa keluar nih ada suatu sumbatan, akhirnya kan tertumpuk, ya, akhirnya kan tertumpuk di sini. Akhirnya heparnya pun juga bisa ikut membesar, gitu karena penumpukan si cairan-cairan tadi, bilirubinnya itu tadi. Makanya di sini heparnya bisa teraba. Jadi jangan terkecoh untuk menjawab hepatitis akut.
Nah, kalau pada UKM PPD itu biasanya hepatitis itu dispesifikan. Hepatitis A, K, hepatitis B, hepatitis C. Dan biasanya kalau hepatitisan itu ada pemeriksaan tambahan, misalnya kayak HBsAg, anti HAV, anti HCV. Itu biasanya baru tipe menjawabnya ke arah hepatitis. Tapi kalau cuma kayak gini aja, itu jangan langsung, oh heparnya teraba nih, ada demam, oh pasti ada ikterik juga, oh pasti ini hepatitis. Jangan seperti itu. Jadi memang harus melihat faktor resikonya, habis itu pemeriksaan lainnya, kayak gitu. Kenapa kok heparnya bisa teraba? Oh berarti ada sumbatan di sini, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi ini kan kalau misalnya bukan febris, berarti kan ini litiasis kan dicoret kan, ya kan? Ini kan karena dia ada febris, ya berarti yang benar adalah itis-itisan, entah itu kolesistitis atau kolangitis. Nah, tapi karena ditambah adanya dia ikterik plus BAB-nya dia dempul, karena aku bilang tadi, ikterik itu temennya adalah BAB dempul kalau pada kandungan empedu, ya kan? Nah, maka dia itu jawabnya adalah sumbatan di saluran empedunya gitu ya. Misalnya nih ada juga di soal itu kadang mengecoh tidak ada iterik tapi BAB-nya dempul misalnya kayak gitu. Ya bisa jadi dia kolangitis gitu. Makanya aku bilang iterik kalau pada perkantung empeduan pada empeduan ini dia itu temennya adalah BAB dempul gitu. Oke. Kalau kayak gini tata laksananya apa? Tata laksananya pakai antibiotik. Apa antibiotiknya tadi? Free. Ya, Ceftriaxone. Ceftri. Ya, Ceftri 1 sampai 2 gram per hari secara IV. Ceftriaxone tidak ada per oral ya. Dia hanya diberikan secara IV. Gitu. Oke, nomor 2. Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? Seorang perempuan berusia 42 tahun mengeluh nyeri perut sisi kanan atas. Keluhan dirasakan hilang timbul sejak 1 minggu ini. Keluhan memberat ketika pasien mengkonsumsi makanan berlemak. Pasien memiliki kebiasaan mengkonsumsi gorengan setiap sore. BAB dempul disangkal. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan takikardi, febris, 38,5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan berat badan 65, tinggi badan 150, sklera ikteriknya negatif, Murphy negatif. Hmm, Apakah diagnosis yang paling tepat pada pasien ini? hmm, Dia kan ada demam, hmm. berarti yang liti-litian coret. Oke, liti-litian coret. Berlemak. Dia nggak ada Murphy-nya negatif, terus dia nggak ada ikterik. Berarti dia yang kolesistisis. Iya, kolesistitis. Betul ya. Walaupun di sini mervisanya negatif ya. Tapi ingat, pokoknya kalau per biliran itu lihatnya adalah demam dan dikterik gitu. Oke. Mervisan itu ya kadang positif, kadang negatif ya tergantung soalnya mau bikinnya seperti apa. Karena di sini dia ada febris dan tidak ada ikterik, ya, maka dari itu jawabnya adalah kolesistitis ya, bukan litiasis. Ini tata laksananya sama ya, kayak di atas. Pakai Ceftri 1 sampai 2 gram per hari secara IV. Karena dia ada peradangan. Oke, nomor 3. Tata laksana yang tepat pada pasien adalah Nyonya W usia 44 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut kanan atas yang hilang timbul. Keluhan terasa sejak 2 minggu terakhir dan tidak kunjung membaik dan memberat hingga disertai keluhan mual dan keringat dingin. Muntah disangkal oleh pasien. Demam disangkal. Tidak didapatkan BAB dempul pada pasien. Pasien merupakan seorang pembawa acara TV kuliner sehingga membuat pasien seringkali mengkonsumsi makanan berlemak. Hmm, DTV-nya dalam batas normal, ikteriknya negatif.
Pasien kemudian melakukan pemeriksaan menunjang USG didapatkan acoustic shadow-nya positif. Oke. Diagnosis dan tata laksana yang tepat adalah dia berarti ini liti-litian. Yang Litinya di mana? litinya dia di dia nggak ada ikteriknya. Hmm. Berarti dia yang kole. Iya, kolelitiasis. Berarti ini yang itis-itis dicoret. Ya, koledoko juga bukan ya, karena dia tidak ada ikterik. Oke, tata laksana yang tepat, Kolesistektomi rujuk. kolesistektomi. Dirujuk untuk diambil batunya. Gitu ya. Jangan diobservasi ukuran batu ya. Ya, yang ditanya adalah tata laksana yang tepat. Ya, kalau yang tepat berarti biasanya kalau perbedahan ini kan masuk bedah sebenarnya. Itu adalah dirujuk untuk dibedah gitu. Oke. Nah, oke. Sebelum kita masuk penyakit pada pankreas, ada yang mau ditanyakan, bilier? Hmm, belum. Belum ya? Masih bingung nggak cara jawabnya? Aman toh? Aman, kurang teliti. Iya, kurang teliti. Pokoknya dilihat demam dan ikterik. Gitu ya, demam dan ikterik. Oke, next. Selanjutnya adalah penyakit pada pankreas. Nah, ya, jadi penyakit pada pankreas itu yang paling banyak itu adalah pertama pankreatitis. Ya, lagi-lagi itis. Berarti dia adanya peradangan pada pankreasnya. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya yang pertama, dia riwayat konsumsi alkohol dan biasanya pada soal itu akibat adanya riwayat pesta miras. Jadi pasien datang kondisi nggak sadar, habis itu ternyata sebelumnya dia pesta miras. Nah, terus faktor risiko yang kedua itu adalah batu empedu. Kok bisa batu empedu ini bisa menyebabkan pankreatitis? Lagi-lagi kan di empedu tadi dia ada duktus yang mengarah ke pankreas. Nah, kalau ternyata batunya dia terdapat di sini, ya kan? Akibatnya zat-zat yang dari pankreas dia tidak bisa keluar. Ya, atau lagi-lagi zat-zatnya nggak bisa keluar kalau ada sumbatan kayak gini. Nah, nek zat-zatnya nggak bisa keluar, maka pankreasnya pun juga akan membesar. Gitu. Oke, diagnosisnya adalah nyeri pada epigastrium yang menetap sampai tembus ke punggung. Ada mual muntah. Ya, kalau misalnya di ya di apa gastroenterohepatologi ini nyeri epigastrium, pasien datang nyeri epigastrium, masa tahu dia ada pankreatitis. Pasti yo mikirnya oh lambung ini, apalagi dia ada mual muntah, ya toh? Dia ada mual muntah. Makanya ada pemeriksaan fisik. Jadi kalau misalnya memeriksa pasien itu jangan pas perutnya tertutup, memang harus dibuka. Nah, ternyata pada pemeriksaan fisik dia didapatkan adanya Cullen sign sama Gray Tanner sign. Kalau misalnya dia Cullen sign, berarti dia hematomnya di periumbilikal, jadi di sekitar umbilikalis. Ya, ini namanya adalah Cullen sign. Nah, tapi kalau misalnya Gray Turner sign, si apa namanya hematomnya itu di regioflank. Jadi di regioflank itu di bagian punggung. Ya, ini di punggung, punggung belakang. Tempatnya regioflank itu tempatnya ginjal. Ya, jadi dia di punggung belakang. Nah, wes pokoknya kalau di soal dia ada Cullen sign, Gray Turner sign, oh berarti dia mengarahnya adalah ke pankreatitis. Gitu. Pankreatitis ini termasuk tindakan emergensi ya.
emergensi. Kalau tidak segera ditangani, pasiennya bisa meninggal. Ya, CITO, dia sangat-sangat emergensi. Nah, terapinya kita sebagai dokter umum lagi-lagi itu adalah direhidrasi pakai kristaloid, ya, di kristaloid, terus diberikan antibiotik profilaksis. Ini awal. Tepatnya, tepatnya itu adalah dirujuk sebenarnya ke spesialis bedah gitu. Ya kan? Karena apa? Ya, antibiotik profilaksis itu boleh diberikan, boleh enggak. Lah kalau misalnya dia tidak karena infeksi, ya percuma dong diberikan antibiotik. Ya kan? Kan di sini kan faktor risikonya karena riwayat konsumsi sama adanya batu, empedu. Ya toh. Jadi antibiotik ini itu kadang diberikan, kadang tidak. Tergantung. Ya, kalau misalnya memang dia ada tanda demam, oh berarti karena infeksi itu oke, masih bisa diberikan antibiotiknya. Tapi kalau ternyata dia habis minum konsumsi alkohol, ya kita cuma rehidrasi aja, kristaloid. Habis itu dirujuk ke spesialis bedah. Kalau gini butuh di ini ya, di bedah. Jadi dibuka laparotomi. Kalau misalnya pankreatitis. Dan ini sifatnya cito, emergency. Gitu. Oke, itu kalau dia pankreatitis. Nah, ada lagi yang namanya CA pankreas, ya namanya aja cancer. Oke. Nah, kalau misalnya cancer pankreas ya, itu diagnosisnya ada massa ya pada epigastrium. Jadi di epigastriumnya di ulu hati dia teraba massa, ya toh. Nah, tapi jangan ini ya, jangan terkecoh kan teraba massa di epigastrium. Olive sign. Nah, kalau olive sign kan dia HSP pada bedah anak, ya toh. Nah, tapi kalau CA pankreas dia ini ada gejala pankreatitis, ya. Jadi ada gejala pankreatitis plus ada alarm sign. Ya, masih ingat nggak alarm sign itu apa aja? Ada usia tua, penurunan berat badan, ada anemi. Ya, penurunan BB dan dia ada anemia. Sebenarnya ada satu gejala lagi. CA pankreas itu ikterik, ya. Dia ada ikterik yang apa namanya? Tidak tertangani. Kok udah aku kasih obat hepatitis ini, misalnya ada ya, aku pernah menemukan di mana RSI dulu. Jadi pasiennya itu ikterik seluruh tubuh, benar-benar ikterik seluruh tubuh. Terus waktu dicek, kok USG-nya normal dari bilirnya, habis itu dari HbSAg, bla bla bla, pemeriksaan hepatitis ini nggak ada kelainan, tapi kok pasiennya kok bisa dia kuning terus, kok nggak sembuh-sembuh kuningnya? Ternyata dia ada CA pankreas gitu. Jadi dia bisa terjadi adanya ikterik. Terus, nah pemeriksaan lain itu adalah tumor marker. Ya, tumor marker untuk CA pankreas itu adalah CA 19 9. Itu adalah tumor marker gitu. Oke, oke. Lah, latihan soal sudah. Pankreatitis cuma dua yang kita bahas. Yuk, Nomor satu, apakah diagnosis yang mungkin pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 48 tahun datang dengan keluhan kuning pada seluruh tubuh. Pasien juga mengeluhkan nyeri ulu hati yang memberat hingga menjalar ke punggung. BAB pasien dempul serta didapatkan penurunan berat badan 10 kilo dalam 2 bulan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan skleranya ikterik. Dapatkan massa pada regio epigastrium. Hepatomegalinya negatif. Pemeriksaan lab didapatkan CA-nya 19,9. 400, 19,9, 400 unit per mili. Oh iya. Heeh. Ya, kenapa ada kaputnya? Karena, jadi gini, apa namanya, pankreas itu kan gini kan, seret gini tuh bentuknya. Ya kan, dia itu dibagi ada kaudal.
Jadi dia ekornya ada kaputnya di sini. Nah, kalau misalnya ini perut, ya toh, misalnya ini perut nih, seret, kan ada kuadran ya, ini udel. Nah, yang paling sering menyebabkan massa pada epigastrium itu adalah kaput pankreasnya di bagian sini, Oh, gitu. Ya, di kaput, ya kaput, kaput pankreas. Jadi di bagian kepala pankreasnya. Di kaudal apa bisa? Bisa, cuman persentasenya lebih kecil daripada di kaputnya, gitu. Oke, jadi oke. diagnosisnya adalah Karsinoma kaput pankreas. karsinoma kaput pankreas. Oke, ya. Ingat ya, makanya aku bilang, walaupun tadi di atas gejalanya pankreatitis first alarm sign, tapi biasanya pada pankreatitis itu dia juga disertai adanya ikterik, gitu. Oke, Oke. next. Apakah tanda khas yang ditemukan pada pemeriksaan fisik pasien? Seorang laki-laki usia 36 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri di ulu hati sehingga tembus ke punggung. Keluhan disertai dengan mual dan muntah sebanyak 3 kali. Pasien merasakan keluhan nyeri ulu hati sejak 1 minggu ini dan dirasakan menetap. Pasien memiliki riwayat mengkonsumsi alkohol hampir setiap malam minggu selama 3 bulan terakhir dan baru saja merayakan pesta miras dalam perayaan kenaikan pangkatnya. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80, nadinya 90 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit. Suhunya afebris. Pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya hematom regio umbilikal. Apakah tanda khas yang ditemukan pada pemeriksaan fisik? Dia yang Cullen sign, Nah, yang Cullen sign. Diagnosisnya adalah pankreatitis. pankreatitis. Ya, umbilical itu namanya Cullen sign. Kalau yang di belakang namanya Gray Tanner sign. TX-nya, TX-nya awalnya rehidrasi sama mm-mm. bisa diberikan antibiotik lalu dirujuk. Ya, ya antibiotik terus rujuk. Eh, oke. Next, nomor 3. Apa pemeriksaan penunjang yang sensitif untuk diusulkan? Seorang perempuan berusia 25 tahun dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 3 hari dirasakan hingga menembus punggung. Keluhan disertai mual dan muntah serta tidak bisa makan. Tanda vital apatis, tekanan darah 100/80, nadinya 108 kali, napasnya 24 kali, suhunya 38. Pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya lebam punggung lateral bawah kiri dan kanan. Apa pemeriksaan penunjang yang sensitif diusulkan? Oke. Ini diagnosisnya apa dulu nih? Pankreatitis. Oke, pankreatitis. Oke, tadi di atas belum dibahas ya pemeriksaannya apa yang diusulkan. Tapi kalau secara logika coba dilihat apa namanya multiple choice-nya ini kalau pankreatitis lebih mengarah kemana? Yang paling make sense. SGOT, SGPT? SGOT, SGPT ini untuk pemeriksaan hepar. Hmm. Pankreas itu menghasilkan apa sih? Ingat nggak? Lupa lagi. Pankreas itu menghasilkan enzim. Berarti antara loh A dan B. Kalau albumin, kan kalau albumin itu dihasilkannya oleh hepar. Kalau albumin ini, Berarti nah, Bu. berarti jawabannya adalah Milase. amilase darah. Karena apa? Pankreas dia menghasilkan enzim amilase. Makanya pemeriksaan penunjang yang bisa diusulkan itu adalah amilase darah.
ya. Albumin, SGOT, SGPT itu dihasilkan oleh hepar. Bilirubin juga hepar, ya, hepar dan biliar, ya, dan kandung empedu. HbA1c ini kan untuk kadar gula darah, nggak ada kaitannya. Ya toh, makanya pada pankreatitis dia pemeriksaan penunjang yang disarankan itu adalah enzim. Enzim apa? Enzim amilase. Gimana biasanya pada enzim amilase pada pankreas? Biasanya dia meningkat. Gitu. Oke. Di atas belum dicantumkan ya enzimnya. Misalnya. Nah, oke. Perpankreasan ada yang mau ditanyakan? Enggak, belum. Belum ya. Aku tak kamar mandi dulu ya, tuh tipis. Boleh. Bentar, tak pause dulu. Penyakit hepar ini agak sulit menurutku. Jadi memang harus teliti untuk membaca soal kalau penyakit hepar. Oke, nah kalau kita bahas tentang hepar ya, itu gejalanya itu yang awal adalah pasti ikterik. Ya semua aja ikterik. Bilirubin apa biliar ikterik, pankreas ikterik, hepar pun juga ikterik. Ya. Nah, eh apa namanya? Tapi kalau misalnya membahas tentang ikterikan, ya, itu pemeriksaan atau parameter yang di di apa namanya diperiksa itu adalah bilirubin indirect, ya. Bilirubin indirect itu adalah bilirubin tidak terkonjugasi. Habis itu ada bilirubin direct atau bilirubin yang sudah terkonjugasi. Habis itu ada juga di Hepar nih ya, pemeriksaan kan aku bilang tadi ada SGOT, SGPT atau nama lain SGOT adalah AST, SGPT adalah ALT. Ada juga pigmen feses, warna urin, urobilinogen urin, dan ada alkalin fosfatase dan gamma globulin transferasi. Nah, ini kan banyak banget ya parameternya. Jadi, kalau berbicara pada, iya apa ya, aku gambarin yang dia. Ya, jadi kalau berbicara di sini aja ya, berbicara tentang bilirubin, ya kan? Bilirubin itu kan dia berasal dari hem, ya, hem dan globin, ya. Hemoglobin itu kan di hem dan globin. Nah, globin ini dia yang akan menjadi bilirubin di dalam darah, Mas Ian, ya. Di darah. Awalnya di darah dulu nih. Nah, agar bilirubin ini dia istilahnya, ini kan bilirubin di dalam darah kan masih belum mateng atau kita bisa bilang unconjugated, ya, unconjugated atau bilirubin belum terkonjugasi di dalam darah. Makanya agar bilirubin ini matang atau kita bisa bilang terkonjugasi, dia akan dimasak di hepar. Ya, dia akan dimasak ke hepar. Nah, di hepar ini dimasak biar mateng. Akhirnya di hepar dia akan dikeluarkan ya melalui duktus-duktusnya itu tadi ke usus. Ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan apa dari hepar itu namanya adalah bilirubin terkonjugasi. Konjugasi. Oke, terus setelah itu, ya kan, apa namanya kan aku bilang di awal tadi bahwa bilirubin itu dia adalah yang memberi warna pada feses, ya toh. Dia juga bisa memberi warna kalau misalnya dia terlalu banyak pada kulit, pada sklera, ya. Misalnya ada gejala di hepar atau ada kelainan di hepar nih, ya, di hepar entah itu dia hepatitis, ya, ada hepatitis, ada apa namanya, abses, ada hepatoma. Hepatoma itu adalah massa pada hepar, maka dia kan nggak bisa memasak bilirubinnya.
ya kan? Dia kan nggak bisa memasak si bilirubin ini tadi. Maka bilirubin yang harusnya dikeluarkan agar menjadi bilirubin terkonjugasi tidak bisa. Maka dari itu dia tidak bisa ke usus, akibatnya BAB-nya dia dempul. Lah terus gimana kalau misalnya apa namanya bilirubinnya dia tidak dimasak? Misalnya ini dia ada peradangan di sini, ada hepatitis yang di mana di sini saluran-saluran yang ada di hepar dia kan radang, akhirnya kan membesar, ya kan? Si heparnya kan membesar. Nah, kalau heparnya membesar, semuanya kan jadi sempit lumennya, ya kan? Salurannya pun juga ikut menyempit. Akibatnya bilirubin yang sebelumnya ada di darah unconjugated, dia akan nggak bisa masuk ke hepar. Makanya dia akan tertumpuk di dalam darah. Nah, kalau misalnya si bilirubin ini sudah tertumpuk di dalam darah, maka gejala yang akan ditimbulkan adalah ikterik. Nah, makanya kenapa di sini ya, di sini itu ada prehepatik ya, ada hepatik, ada poshepatik. Maksudnya gimana? Kalau misalnya dia prehepatik, berarti kan dia sebelum hepar ya, sebelum di hepar. Maka dari itu ya apa namanya? Penyakit-penyakitnya itu adalah penyakit-penyakit prehepatik. Contohnya apa? Anemia hemolitik ya, anemia hemolitik. Makanya anemia hemolitik itu kan bisa terjadi ikterik ya. Dan karena dia kelainannya adalah di prehepatik sebelum hepar, maka kalau kelainannya di sini, ya sama aja dong. Bilirubin yang ada di sini tetap nggak bisa masuk karena tidak ada transportnya. Ya kan, intinya kayak gitu, analoginya. Tidak ada transport yang menuju ke hepar. Lah kalau nggak ada transport yang menuju ke hepar, si bilirubin yang tidak terkonjugasi atau indirectnya dia akan menumpuk di dalam darah. Makanya di sini ya bilirubin indirect ya atau unconjugated atau tidak terkonjugasi dia akan positif atau meningkat. Oke, ya yang pertama itu. Selanjutnya, kalau misalnya dia kelainannya di hepar, ya yang aku bilang tadi, dia ada hepatitis, ada abses hepar, ada hepatoma, yang semuanya salurannya dia menyempit, ya, ada sirosis, misalnya kayak gitu. Ya, bilirubin indirectnya pun juga tidak bisa masuk, ya. Maka dari itu pun dia juga bisa positif, ya. Ya, dia kan juga bisa positif. Oke, tapi kan yang namanya saluran, sesempit-sempitnya saluran pasti masih bisa dilewatin kan. Kalau dengan benda yang cair ya, bilirubin ini kan dia benda yang cair, zat kan di dalam tubuh. Ya, ada bilirubinnya meningkat tapi tidak semeningkat itu. Tidak semeningkat yang prehepatik. Kalau prehepatik kan jadi transportnya menuju ke bilirubin ke hepar itu untuk dimasak kan nggak ada. Jadi dia menumpuk di dalam darah. Lah, tapi kalau misalnya gejalanya dia atau kelainannya ada di hepar, transportnya ada, baik nih transportnya. Tapi masuk ke heparnya tidak bisa maksimal, tidak bisa semuanya. Jadi yang dimasak di dalam hepar itu hanya sebagian, gitu. Ya, kalau dia hepatik. Ya, kalau pos hepatik, ya kalau pos hepatik berarti kan setelah hepar. Ya toh, setelah hepar. Nah, setelah hepar nih ada apa? Lagi-lagi setelah hepar itu ada obstruksi karena dia ada duktus. Ya, ada duktus-duktus yang tadi per biliar-biliaran itu. Lalu misalnya dia obstruksinya di sini, dia sudah bisa terkonjugasi. Ya, dia sudah dikeluarkan hepar. Ya, dan apa namanya dia apa ini jenenge sudah dimasak ya kan, maka dari itu ya bilirubin yang tidak terkonjugasi dia normal karena dia sudah dimasak sama heparnya, ya kan sudah dikeluarkan sama heparnya tapi dia nggak bisa keluar akibat ada obstruksi ini tadi, gitu. Ya itu dari bilirubin yang tidak terkonjugasi dulu.
ya. Nah, makanya dia yang tidak terkonjugasi dia normal karena dia bisa dimasak, heparnya nggak apa-apa. Dia bisa dimasak di hepar, dia transportnya ada masuk ke hepar. Cuman waktu dikeluarkan ada macet, jadi nggak bisa lewat gitu. Oke, selanjutnya ya kalau misalnya pada penyakit-penyakit yang prehepatik yang kita lihat ada bilirubin direct karena dia tidak dimasak ya tidak dimasak di hepar karena transportnya itu nggak bisa masuk hepar ya nggak ada yang dikonjugasi dong nggak ada yang dikeluarkan dong makanya di sini apa namanya bilirubin direct prehepatiknya dia normal ya toh. Nah, selanjutnya kalau pada hepatik yang dikeluarkan kan hanya sebagian. Yang dikeluarkan kan cuma sebagian, ya kan? Cuma setengahnya aja. Maka di sini bisa positif. Ya. Nah, tapi kalau di post hepatik karena dia sudah dikeluarkan semua, ya kalau dia ada sumbatan di sini sudah terkonjugasi nih, sudah dikeluarkan semuanya, tapi ternyata nggak bisa lewat, ya akibat karena ada obstruksi di sini, maka kan lagi-lagi dia akan banyak di sini toh. Ya bilirubin yang terkonjugasi akan menumpuk kan. Makanya kalau akibat penumpukan itu dapat menyebabkan kadar bilirubin direct atau yang sudah terkonjugasi itu juga bisa meningkat. Gitu. Nah, ini asal-usul dari bilirubin. Kalau misalnya apa namanya SGOT, SGPT. Ya, SGOT, SGPT itu kita bisa bilang ini adalah liver function test. Jadi untuk melihat fungsi hatinya, heparnya. Nah, kalau misalnya keluhannya atau kelainannya selain di hepar, maka SGOT, SGPT-nya bisa normal. Karena kan pemeriksaan SGOT, SGPT untuk melihat fungsi hepar. Ya kalau misalnya heparnya nggak kenapa-napa, ya jadi dia di prehepatik maupun posthepatik, dia bakal normal aja SGT-SGPT-nya. Dia tidak meningkat. Nah, tapi kalau misalnya kelainannya adalah di hepatiknya itu sendiri, heparnya sendiri yang kena, maka SGT-SGPT-nya dia akan meningkat. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah pigmen feses. Ya, pigmen feses dia itu akan diwarnai ya pigmen-pigmen feses ini akan diwarnai oleh yang namanya bilirubin direct atau terkonjugasi. Karena apa? Itu bilirubin yang sudah dikeluarkan hepar. Yang dimana kalau sudah dikeluarkan hepar nanti dia akan menuju ke usus untuk mewarnai si BAB-nya itu tadi. Oke. Nah, karena kalau misalnya kelainannya ada di prehepatik, maka tidak ada yang dikonjugasi dong. Ya kan? Tidak ada yang dikonjugasi dong. Atau malah bilirubin directnya ini normal, ya, kalau prehepatik. Kalau misal bilirubin direct normal, maka dia ada yang mewarnai si feses. Istilahnya kalau bilirubin direct dia tidak normal, ya tidak normal atau dia jumlahnya sedikit, maka BAB-nya akan seperti dempul. Ya, jumlahnya dia sedikit, dia BAB-nya akan seperti dempul. Oke. Nah, terus habis itu kalau pada di hepatik ya, di hepatik-hepatikan ya, karena dia yang dikeluarkan juga sedikit ya, dikeluarkan dia sedikit, maka BAB-nya agak pucat. Yang aku bilang tadi. Kalau yang dikeluarkan sedikit, maka BAB-nya dia agak pucat. Tapi kalau tidak pada poshepatik, ya kan, dia apa namanya benar-benar ada obstruksi setelah dihepar. Maka benar-benar si bilirubinnya dia tidak bisa lewat. Jadi tidak ada yang mewarnai si feses. Makanya BAB-nya dia dempul. Gitu. Ya. Nah, terus ada juga misalnya warna urin ya sebenarnya. Maka kadang kan BAK warnanya seperti teh, ya warnanya seperti teh gitu.
Tapi kadang itu kelainannya ya. Pokoknya kalau kelainan BAK dan BAB, BAB-nya dia dempul, BAK-nya dia seperti teh, maka kelainannya adalah di hepatik dan poshepatik. Kalau dia di prehepatik, cuman bilirubin indirectnya aja yang meningkat. Ya, atau bilirubin tidak terkonjugasinya aja yang meningkat. Tapi kalau di hepatik dan poshepatik, dia ada kelainan di bilirubin juga, kadang SGT, SGPT juga kena, ya, pigmen feses, warna urin, dia kena. Kayak gitu. Karena di sini kita tidak membahas tentang peranemiaan, jadi fokusnya adalah di hepatiknya. Ya, ini kan babnya tentang penyakit pada hepar. Maka, kalau misalnya membahas tentang gitu, ingatlah bilirubin directnya bakalan positif, SGOT, SGPT-nya pasti meningkat. Karena dia di hepar. Ya, SGOT, SGPT dia pasti meningkat. Dan BAB-nya dia pucat, terus habis itu pipisnya seperti warna teh. Gitu, oke? Ini adalah asal-usul bilirubin. Saya tak cas laptopku. Eh, gimana? Nah, oke, ini masih parameternya ya. Habis itu kita masuk ke, nah, pertama adalah abses hepar ya. Abses hepar itu loh. Abses hepar ya namanya aja adalah abses. Maka kalau ada abses berarti heparnya infeksi. Ya, kalau ada abses namanya aja abses berarti dia ada nanah. Dia ada pus. Ya, dia ada pusnya. Nah, maka dari situ di sini kan ada lesi supuratif pada hepar oleh karena kuman menginvasi dan tumbuh di jaringan hepar. Jadi dia ada kuman yang menginfeksi heparnya dan timbul nanah. Nah, abses hepar ini dibagi menjadi dua. Ada yang piogenik, ada yang amoeba. Ya. Nah, kalau misalnya dia piogenik, ya piogenik, etiologinya karena dia E. coli atau Streptococcus. Ya, dia yang piogenik. Dan faktor risikonya 80% adalah riwayat apendisitis. Terus bisa terjadi karena penyakit saluran biliar, keganasan, DM, dan usia tua. Nah, kan dia kan abses nih, ya toh, abses. Jadi dia itu pasti ada demam. Ya, kalau yang biogenik nih, ya, demam. Terus ada juga nyeri perut kanan atas. Ya, karena dia kan di hepar, berarti kan nyeri perutnya kanan atas. Juga bisa didapatkan riwayat nyeri McBurney karena 80% kasusnya itu karena apendisitis. Jadi dia ada kelainan di kanan bawah. Dan pastinya ada hepatomegali karena kan ada peradangan pada heparnya. Ya kan abses itu kan dikarenakan peradangan ya karena infeksi itu tadi. Nah, terapinya ya, terapinya itu adalah pakai cefotaxim ya, cefotaxim 2 gram per 8 jam IV atau pakai Cef3 plus Metro. Oke. Bisa pakai Cef3 2 gram per 24 jam IV plus Metro. Metronya pun juga IV. Kalau abses hepar jangan dikasih per oral ya. Ya, kalau abses piogenik ya. Piogenik jangan dikasih per oral. Kasihnya adalah IV. Ya kalau di rumah sakit kita mengasih nanti ya nantinya kalau misalnya di rumah sakit itu jangan sekali-sekali ngasih antibiotik per oral. Kesuwen, kok pasiennya nggak mulih-mulih. Ya, jadi pakainya adalah IV gitu. Nanti BPJS-nya plafonnya jebol. Oke. Nah, terus selanjutnya itu yang pegenik ya. Selanjutnya ada
adalah abses hepar amoeba. Nah, ya kan? Amoeba. Amoeba ini pasti berkaitan dengan diare. Nah, etiologinya karena entamoeba histolytica. Dan faktor resikonya, dia 80% kasusnya adalah riwayat disentri. Disentri adalah diare lendir darah. Jadi nanti kalau misalnya menjawab soal tentang perabses heparan, itu dilihat riwayatnya. Dia riwayat diare lendir darah apa enggak? Kalau memang dia riwayat ada lendir atau riwayat diare lendir darah, maka langsung jawab abses hepar amoeba. Tapi kalau dia tidak ada diare, dia malah riwayat McBurney positif, berarti langsung jawab piogenik. Ya, bilang ya kalau amoeba itu dia berkaitan dengan diare ya, diarenya yang disentri. Jadi dia ada lendir darah. Lain-lainnya gejalanya sama kayak yang piogenik, ada demam, nyeri perut kanan atas, ada hepatomegali. Cuman yang membedakan di sini itu adalah riwayat diare. Ada apa enggak? Kalau misalnya memang dia ada riwayat diare, maka jawabannya adalah abses hepar amoeba. Kalau dia yang piogenik, dia riwayatnya adalah McBurney-nya yang positif. Nah, tata laksananya apa? Kalau dia abses hepar amoeba nih, ya toh tata laksananya karena dia disentri, karena amoeba, pakainya ya anti amoeba, cukup pakai metro, ya metronidazole gitu, ya metronidazole untuk tata laksana antibiotiknya. Terus ya metronidazolnya 3 kali 750 selama 7 sampai 10 hari nih. Nah, terus dilakukan rujuk untuk dilakukan percutaneous aspiration atau insisi drainase. Karena apa? Yang namanya abses, ya toh, itu dia akan membentuk suatu kavitas, ya. Jadi kavitasnya tapi di dalam hepar. Jadi dia ada bunderan gini berisi nanah. Percutaneous aspirasi dengan indikasi usianya bulan kavitasnya adalah lebih dari 5 cm, mengenai 2 lobus, ya, hepar kan ada lobus kanan dan lobus kiri. Terus gagal terapi setelah 7 hari ini untuk abses ini ya, amoeba ya. Kalau misalnya piogenik cukup diberikan terapi cefotaxim atau ceftriaxone plus metro. Tapi kalau khusus abses amoeba ya dia itu harus dilakukan rujuk percutaneous aspirasi atau insisi drainase gitu. Oke. Nah, pemeriksaan penunjang yang biasanya ditemukan itu apa? Jadi dia waktu pada X-ray abdomen itu bisa didapatkan dom diafragma. Ya. Terus yang paling khasnya itu ada Ludwig sign. Jadi Ludwig sign itu adalah nyeri tekan pada ICS 5 atau 6. Ya, terus ada menggunakan kultur abses gitu. Ya, pokoknya ada demam, hepatomegali, ada riwayat. Nah, riwayat McBurney kah, disentri amoeba kah, gitu. Oke, ini untuk yang abses hepar. Selanjutnya, abses hepar yang ditanyain. Nah, oke, lanjut ke sirosis hepatis. Ya, nah sirosis hepatis nih, itu dia itu istilahnya heparnya itu digantikan oleh jaringan ikat fibrus, jaringan parut, ya. Ya istilahnya kalau kalau sirosis hepatis berarti heparnya dia mengkerut, dia mengecil ukuran heparnya. Etiologinya bisa sirosis ini gimana? Etiologinya adalah hepatitis B, ya hepatitis yang kronik, hepatitis C, alkoholik dan obstruksi pada biliar. Faktor resikonya, etiologinya. Nah, diagnosisnya gimana? Diagnosisnya adalah sekoas ih ilang.
Jadi dia ada splenomegali, ada erythema palmar. Jadi di palmar di telapak tangan dia akan merah, kemerahan. Ada collateral vein, ascites dan spider nevi. Ya. Terus ada juga inverted albumin. Jadi dia ada albumin yang menurun. Ada hematemesis melena, ya hematemesis ini adalah BAB berdarah, melena itu juga BAB berdarah hitam. Ya. Hematemesis itu muntah darah, sorry, muntah darah. Kalau hematoskesia baru BAB darah. Ini adalah muntah darah. Ya, dan melena ini adalah BAB darah. Ya. Terus heparnya tidak teraba, hilang. Karena apa? Karena aku bilang tadi, kalau sirosis dia mengkeret, makanya ukurannya dia mengecil. Makanya heparnya dia tidak teraba gitu. Tapi ada splenomegali. Nah, pemeriksaan penunjangnya karena dia kelainannya di hepar nih, ya, maka SGOT, SGPT-nya dia akan meningkat. Bilirubin dia akan meningkat, ya. Terus trombosit dia menurun, PT itu adalah pemeriksaan APT-TPT itu, ya. Itu dia juga akan meningkat. Waktu di USG ternyata heparnya dia mengecil. Ya, heparnya dia mengecil, ada irreguler dan asites. Terus, gold standarnya adalah biopsi hepar, yang dimana nanti akan didapatkan fibrosis hepar. Jadi yang aku bilang tadi di depan, jadi heparnya itu digantikan oleh jaringan ikat fibros. Ya toh? Makanya waktu di biopsi, heparnya itu banyak jaringan fibrosnya. Banyak jaringan parut. Ya, jaringan parut itu apa sih? Otot. Bayangkan heparnya isinya otot. Ya toh? Yang harusnya dia jaringannya jaringan yang lunak, tapi digantikan oleh otot. Gimana nggak keras tuh hepar, ya kan? Nah, oke. Komplikasinya, ya. Komplikasinya adalah perdarahan saluran cerna bagian atas. Ya, PSMBA, PSC, jadi PSC, PSCBA. Perdarahan saluran cerna bagian atas. Jadi dia ada muntah darah. Diakibatkan karena apa? Ada variceral bleeding. Jadi ada pecahnya varises di esofagus. Ya. Kenapa kok bisa ada varises di esofagus? Karena fibrosis atau sirosis hepatik ini, dia itu tekanan di vena portanya dia akan meningkat. Nah, misalnya vena porta dia ini meningkat, dia akan membuat vena-vena di esofagus akan membesar. Makanya kenapa terjadi varises esofagus. Nah, misalnya varisesnya dia pecah, ya di esofagus ini, varisesnya dia pecah, akibatnya bleeding dong. Nah, dia bisa muntah darah, ya. Dia bisa hematemesis, ya, muntah darah. Terus, si sirosis ini dia itu bisa juga meningkatkan resiko terjadinya hepatoma. Jadi kanker hepar atau hepatoseluler karsinoma. Ya, sirosis ini memang cukup ini ya, cukup membelibetkan para dokter penyakit dalam karena ya obatnya itu nggak ada gitu. Kalau udah sirosis itu sudah wes ini adalah stage akhir penyakit hepar gitu. Ya, karena ya dia bisa muntah darah, dia bisa hepatocellular carcinoma, ya kan? Bisa sampai CA juga, gitu. Oke. Nah, kalau sudah ada hepatoma, dia itu ada yang namanya alarm sign. Dan ada pemeriksaan yang
Namanya adalah AFP ya. AFP itu adalah CA marker untuk hepatoma. Ya, CA markernya. Kalau misalnya tadi CA pankreas kan dia CA 9. Kalau misalnya dia apa namanya hepatoma, CA markernya adalah AFP. Jadi misalnya nanti di soal AFP-nya dia lebih dari 100, ya berarti jawabnya bukan sirosis hepatis. Jawabnya adalah hepatoma. Gitu. Oke. Terus ada yang namanya hepatorenal syndrome. Ya, gimana sih maksudnya hepatorenal syndrome? Heparnya kena, ginjalnya kena. Jadi dia SGOT, SGBT meningkat, ada asites ditambah bun SK-nya, dia meningkat. Kok ini? Ya, meningkat bun SK-nya. Namanya aja hepatorenal syndrome. Sindrom kan kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala akibat kelainan pada hepar dan renal. Gitu. Oke. Selanjutnya ada spontaneous bacterial peritonitis. Ya, kalau misalnya masih ingat kemarin, peritonitis kan bahas tentang klasifikasinya. Ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Nah, ini kalau kayak gini masuk yang ke primer, ya, peritonitis yang primer. Kalau ada peritonitis, maka leukositnya dia akan meningkat, terutama sel-sel PMN-nya. Terus ada nyeri tekan seluruh perut, ya iya, karena dia peritonitis toh. Terus ada juga komplikasinya adalah hepatik ensepalopati. Ya, hepatik itu adalah hepar, ensepalopati dia adalah otak. Ya, kelainan pada otak. Maka kalau ada hepatik ensepalopati karena dia sudah ada kelainan pada otak, kesadarannya pun ikut turun. Ya, terus bau nafasnya dia pesing karena amoniaknya dia meningkat. Gitu. Ya, ini kalau yang ini namanya adalah eritema palmar. Nah, kalau ini bisa terjadi spider nevi, ya, nevi. Terus, nah ini collateral vein, gitu. Oke. Nah, ini nih, ya. Tata laksana, ya, tata laksana dari sirosis hepatis. Sebenarnya kan aku bilang sirosis hepatis itu tidak bisa diobati karena dia adalah penyakit hepar end stage. Kalau misalnya dia ada perdarahan saluran cerna bagian atas, ya, saluran makan bagian atas, maka tata laksana awalnya adalah di primary survey, ABCD. Entah itu dia di resus kah, entah dia di apa namanya, pokoknya ABCD-nya harus distabilkan dulu. Ya, stabilkan hemodinamiknya. Oke, barulah kita masuk ke tata laksana empiris. Kalau misalnya dia perdarahannya berhenti, dilakukan pemeriksaan endoskopi elektif. Jadi kalau elektif ini maksudnya gimana? Masih bisa ditunda. Bisa ditunda. Tapi kalau dia perdarahannya tidak bisa berhenti, ya, maka endoskopinya dia cito untuk melihat apakah perdarahannya ini karena varises esofagus atau ulkus. Ya, kalau ulkus berarti bukan karena hepar. Kalau ulkus berarti karena gaster. Oke. Nah, pas di endoskopi, oh ternyata varises esofagus. Nah, misalnya varises esofagus, pakainya adalah ligasi varises. Tapi ini bukan kompetensi kita ya. Jadi kita kompetensinya cukup di sini. Nah, kita cukup di sini sebagai dokter umum. Ya, tapi kadang dikeluarin di soal kalau ada varises esofagus, tata laksana yang tepatnya apa? Tata laksana yang tepat adalah ligasi varises. Nah, kalau misalnya ulkus, ya kalau ulkus diberikan injeksi norepinefrin di ulkusnya. Itu kalau dia ulkus. Oke. DD, perdarahan saluran makan bagian atas itu apa aja? Ya. Yang pertama ada sekoas I hilang.
ya. Skos I hilang kan tadi ada gejala pada sirosis. Maka dari itu kalau dia ada gejala sirosis ini, langsung curiganya adalah varises esofagus karena komplikasi dari eh, sirosis hepatis itu adalah varises esofagus. Ya, maka dari itu kalau dia ada varises esofagus, tata laksana awalnya sebagai dokter umum itu adalah ABCD, menstabilkan hemodinamik. Tata laksana yang tepat adalah bisa diberikan somatostatin atau octreotide, ya, octreotide. Tapi ini jarang ditanyakan, ya. Tata laksana definitif itu sebenarnya juga dibilang tata laksana yang tepat, ya, tata laksana atau ini adalah tindakan. Tata laksana tindakan itu adalah diligase varises. Jadi varisesnya itu diligasi, ya, varisesnya dia dipotong. Kalau nggak gitu dia diklem, kayak gitu. Itu namanya adalah ligasi varises. Nah, tata laksana pencegahannya, ya, kalau atau kita bisa bilang profilaksis, ya, profilaksisnya adalah menggunakan beta blocker atau propanolol. Gitu, ya, bisa pakai beta blocker atau propanolol. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak ada gejala sekoas I hilang, maka dari itu kan aku bilang berarti ini bukan dari eh apa namanya hepar, bukan dari sirosisnya, tapi dia dari gasternya. Nah, kalau misalnya dia nggak ada gejala-gejala sekoas ih hilang, itu berarti karena dispepsia organik. Entah itu karena gastroduodenum, pecahnya ulkus peptikum, atau gastritis erosif. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia kan dispepsi, ya udah tata laksana awal kita tetap ABCD. Tapi tata laksana yang tepat adalah diberikan PPI. Jadi kayak lansoprazol, ya, habis itu omeprazol, itu adalah PPI, ya. PPI itu adalah tugasnya itu untuk asam lambung itu dia tidak terproduksi. Itu adalah tugas PPI. Nah, kenapa sih kok pada gaster-gasteran ini dia ini bisa menyerukan sakit ulu hati? Karena yang luka ulkusnya itu kena asam, ya, asam lambung. Maka dari itu kalau sudah kena asam pasti kan perih, ya, dia akan naik. Kita bisa bilang asam lambung naik, tapi sebenarnya itu ulkus yang udah ada ulkus, ya, itu kena si asam lambungnya, makanya bisa perih gitu. Makanya tata laksana yang tepat adalah PPI. Alasan definitifnya adalah diinjeksi norepinephrine gitu. Oke. Agak ini ya, sirosis nih. Masih bingung nggak sirosis nih? Insya Allah. Insya Allah, ya. Nanti biasanya memang soalnya ini kok. Kalau sirosis dan abses hepar tuh pasti jelas. Pokoknya kalau sirosis-sirosisan tuh. Oke, ke latihan soal. Apakah tata laksana yang tepat pada pasien? Nah, ya Allah. Laki-laki 35 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri perut sejak 6 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan demam tinggi dan tampak kuning. Mual muntah positif sebelumnya pasien mengalami diare berlendir. Terdapat darah dan berbau busuk. Pada pemeriksaan TTV 170, nadinya 95, RR-nya 20, suhunya 38. Pemeriksaan fisik ditemukan sklera ikterik, nyeri tekan right upper quadrant positif, Devon muskularnya negatif, Ludwig sign-nya positif. Pemeriksaannya didapatkan SGOT SGPT 80/90. Pemeriksaan USG didapatkan lesi berbentuk bulat, batas tegas, hipoekoik 2 cm pada parenkim hepar. Apa tata laksana yang tepat pada pasien? DX-nya apa dulu? Abses hepar yang bukan biogenik, apa tadi namanya? A, Amoeba. ya, amoeba. Kenapa? Karena dia ada riwayat disentri. Iya, karena dia ada riwayat disentri, ada diare lendir darah. Oke, kalau abses amoeba, tata laksananya pakai apa?
pakai metronidazole. Yang berapa? Kira-kira dosisnya. Kadang ki ancen soalnya ku dosisnya ku lho sing tahu aku males kadang. 3 kali 7 5 500 750. Oh, 3 kali 750 secara Baik. IV. Ya, bisa PO juga sih, tapi kan nek misalnya PO itu kan sediaan metronidazole itu 500 ya. Jadi dia harus meminum 1,5 tablet. Jadi rodok rodok ngoyoh ya, mau minum aja harus mau teksi gitu loh. Biasanya langsung pakai IV. Oke, benar ya, ini adalah abses hepar amoeba dan tata laksananya adalah metronidazole 3 kali 750 secara IV. Oke, next. Apakah diagnosis pada pasien seorang pria 61 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB hitam dan lembek sejak 2 minggu yang lalu? Keluhan disertai penurunan nafsu makan, perut dirasakan membuncit sejak 1 bulan ini. Pasien memiliki riwayat penyakit kuning sebelumnya. Pada pemeriksaan TTV 130/90, nadinya 78 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhunya 36,6, skleranya ikterik. Abdomennya tampak membesar, penetrasinya positif, shifting dullness-nya positif. Pemeriksaan lab didapatkan Hb-nya 8, leukositnya 6.000, trombositnya 97.000, urin bilirubin dan urobilinogen positif. Apakah diagnosis pada pasien sirosis? Sirosis. Ya, kenapa kok bisa sirosis? Yang paling ini di sini apa? Ada sekoas hilang Ya, tadi. koas hilang. Dia ada melena, habis itu dia ada, ini perut membucut ini namanya apa? Tes. Asites, ya, asites. Oke, HB-nya turun, ya, trombositnya pun juga bisa turun. Oke, ini adalah sirosis hepatis. Nah, nanti misalnya, contoh soalnya diganti. Dia ada perdarahan, perdarahan muntah darah banyak. Berarti Paris diagnosisnya esophagus. varises esofagus. Terus nek misalnya AFP-nya dia lebih dari 100, berarti diagnosisnya FP lebih dari 100. Hmm. AFP. Masih ingat nggak tadi? Oh, dia ulkus berarti. Eh, Kalau AFP bukan, dia markernya apa? oh iya iya. CA. Iya, berarti dia ada hepatoma atau ada hepatoseluler karsinoma. Gitu. Oke. Oke. Eh, soalnya mek loro, padahal jelasnya sampai. Oke, kita masuk ke hepatitis ya. Hepatitis itu adalah infeksi karena virus ya, hepatosit. Oke. Nah, hepatitis ini ada banyak ya di Indonesia. Ada A, B, C, D, E. Ya, Pak Haji Fikri repot, Cak. Ya, jadi kalau si hepatitis A, dia itu etiologinya karena virus-virusan RNA. Ya, jadi hepatitis A virus sebenarnya. Ya, atau nama lainnya adalah picornavirus. Penularannya itu karena fekal oral dan sifatnya dia akut. Kalau hepatitis B, dia itu virusnya dari DNA, ya, atau hepatitis B virus. Penularannya bisa dari cairan tubuh, ya kayak hubungan seksual, habis itu suntik yang tidak steril, bisa juga dari ibu ke anak, ya plasenta, air ASI, nah kayak gitu. Itu bisa. Dan sifatnya itu sebenarnya kalau hepatitis B bisa akut, bisa kronik. Jadi ada fase dia akut, ada fase dia kronik. Nah, itu kalau misalnya hepatitis B. Kalau hepatitis C, dia virusnya pun dari RNA. Ya, dia juga penularannya dari darah atau cairan tubuh. Sifatnya pun juga ada akut, kronik. Nah, kalau hepatitis
D ini sebenarnya jarang dibahas di UKM PPD ya. Ini juga sama dengan hepatitis B dan C. Dia itu virusnya karena RNA incomplete virus dan nama virusnya adalah hepatitis delta virus. Penularannya itu dari darah maupun cairan tubuh. Sifatnya pun juga akut dan kronik. Nah, tapi kalau misalnya hepatitis yang E itu sama dengan hepatitis A. Tapi yang biasanya dibahas di UKMPD itu adalah hepatitis A, B, C. Gitu. Oke. Nah, masuk ke hepatitis A. Ya, hepatitis A etiologinya adalah virus hepatitis A. Transmisinya adalah fekal oral. Jadi dia bisa apa namanya tertular ya lewat makanan. Ya, sama halnya dengan tipes. Dia bisa tertular lewat makanan. Masa inkubasinya itu adalah 4 sampai 28 hari. Jadi biasanya kalau di soal itu dia gejalanya di sekitaran lingkungannya dia ada mengeluhkan atau banyak mengeluhkan gejala yang sama. Nah, itu kalau pada hepatitis, ya, hepatitis A. Diagnosisnya dia itu ada demam, mual, muntah, gejala prodromal. Terus ada fase ikteriknya. Ya, dia ada fase-fase ikterik. Jadi fase-fase dia kuning. Namanya aja hepatitis. Keluhannya di hepar. Pasti dia juga akan ikterik. Ya toh? Nah, dan didapatkan iterik plus hepatomegali karena kan itis, berarti heparnya dia meradang, membesar, gitu. Oke. Dan juga ada fase resolusi. Jadi gejalanya dia membaik. Sebenarnya kalau hepatitis A dia self limiting ya, jadi bisa sembuh sendiri. Pemeriksaan fisiknya itu biasanya ditemukan adanya hepatomegali, jadi heparnya dia teraba dan adanya nyeri tekan. Tapi ingat juga TTV-nya pasti dia ada febris ya karena dia ada gejala demam. Terus pemeriksaan penunjangnya itu yang pertama pasti dari liver function testnya. Jadi jangan terkecoh ya misalnya kayak LFT. Ini kan apa namanya singkatan dari liver function test gitu. Jadi sama aja ya. Nah, ada pemeriksaan fungsi hati atau liver function test, itu SGT, SGPT-nya dia meningkat. Serologi ya itu adalah pemeriksaan anti HAV. Ya, anti hepatitis A virus. Ya, anti hepatitis A virus. Nah, kalau misalnya dia IgM anti HAV-nya dia positif, maka dia saat ini lagi fase akut. Tapi kalau dia yang positif adalah IgG-nya, IgG-nya, maka dia sembuh atau sebelumnya dapat vaksin. Gitu, ya. Nah, ada 5 pola nih, ya, ada 5 pola. Dia ada asimptomatik. Kalau asimptomatik berarti dia tidak bergejala. Ada simptomatik, jadi dia ada ikterus, urinnya seperti teh, ya. Habis itu fesesnya dempul, ada kolestatis ya, dia ada peningkatan SGT, SGPT, ikterus, ada fase relapse, jadi dia bisa muncul kembali, tapi ada bisa fulminan. Fulminan itu dia bisa sampai meninggal, walaupun sebenarnya hepatitis A tidak bisa, misalnya jarang ya untuk menyebabkan pasiennya itu sampai meninggal atau fatal itu jarang gitu. Karena ini kan karena virus, jadi bisa self limiting, apalagi dia onsetnya akut. Jadi dia bisa sembuhnya ya paling maksimal adalah 14 hari setelah terinfeksi. Itu. Oke, tata laksananya apa sih? Tata laksananya dia self limiting disease. Jadi dia cuma di simptomatik aja. Ya, simptomatik. Jadi dia tidak perlu antivirus dan yang lain-lain tidak perlu. Nah, jadi pasiennya cuma disuruh bed rest, habis itu diet tinggi kalori, tinggi protein ya. Terus habis itu dikasih terapi cairan karena kan mungkin dia ada mual muntah sampai dehidrasi kan bisa. Terus simptomatik ya karena dia ada demam ya udah dikasih paracetamol, ibuprofen. Terus ada mual muntah dikasihnya ya antiemetik
domperidon bisa, ondansetron bisa, ya tergantung simptomnya. Terus karena dia ini kelainannya di hepar, maka dikasih pelindung hepar atau hepatoprotektor, yaitu kurkuma. Ya, hepatoprotektor yaitu kurkuma. Pencegahannya gimana? Ya, pencegahannya dia bisa divaksinasi, higienitasnya ditingkatkan, ya, bisa juga diberikan imunoglobulin. Indikasinya apa sih pada pemberian vaksin hepatitis A itu? Pasiennya risikonya tinggi terkena, contohnya di sekitar sekitar ininya, sekitar keluarganya, sekitar warga setempat banyak yang hepatitis A itu. Terus ada juga pasien dengan hepatitis B dan C. Tuh, ya, 2 dosis selang 16 sampai 18 tahun dan tidak perlu booster ya. Ini untuk indikasi vaksin, tapi nggak pernah ditanya ya untuk indikasi vaksinnya. Komplikasinya apa? Komplikasinya ya sebenarnya jarang ya menyebabkan komplikasi, tapi yo bisa gitu. Ya, jadi komplikasinya adalah hepatitis fulminan atau gagal hepar akut gitu. Oke, ya ingat ya, pokoknya anti HAV itu adalah hepatitis A gitu. Oke, selanjutnya, nah ini sing rodok membingungkan ya, hepatitis B. Ya, hepatitis B itu dia etiologinya karena virus hepatitis B. Transmisinya itu karena cairan tubuh. Jadi, yo karena darah, karena cairan sperma bisa, cairan di vagina bisa, ya dia dia tumbuhnya tertularnya melalui cairan tubuh. Dan inkubasinya adalah 1 sampai 4 bulan. Jadi inkubasi itu adalah saat virus itu menginfeksi atau masuk tubuh sampai dia menimbulkan gejala. Nah, itu namanya adalah inkubasi. Jadi dia di dalam tubuh ini, misalnya tertular nih, di dalam tubuh ini bisa 4 bulan sampai dia menimbulkan gejala-gejala itu tadi. Diagnosisnya apa? Diagnosisnya adalah pasiennya ini iterik, nafsu makan turun, demam, hepatomegali, dan nyeri tekan. Nah, biasanya pada PPD nih, itu pada hepatitis B ya, hepatitis B itu yang di sounding itu adalah pemeriksaan serologinya. Karena apa? Fungsi hati pasti meningkat, SGOT, SGBT dia pasti meningkat, ya toh? Nah, serologi pada hepatitis B itu yang pertama dilihat adalah HbSAg. Ya, HbSAg positif berarti dia sedang sakit saat ini. Ya, sedang terinfeksi gitu. Oke. Ya, ada yang akut, ada yang kronik. Ya, pokoknya kalau HbSAg positif berarti dia bisa menularkan. Nah, ya, dia terinfeksi, dia sedang sakit, berarti dia bisa menularkan ke orang lain. Oke? Nah, itu kalau dia HbSAg-nya positif, berarti dia hepatitis B. Ya, dia terinfeksi hepatitis B. Selanjutnya, ada yang namanya IgM dan IgG. Maka dari tadi kan di atas sudah disounding bahwa hepatitis ini bisa dia fase akut atau kronik. Nah, kalau misalnya dia IgM-nya yang positif, maka fasenya dia fase akut. Ya, kalau IgG-nya yang positif, maka dia fase kronik. Ya, atau dia sembuh. Oke. Nah, selanjutnya kalau apa namanya yang dilihat itu adalah anti HBs, ya, anti HBs itu menandakan bahwa hepatitis B-nya ini adalah kronis dan atau riwayat vaksin. Ya, terus ada lagi pemeriksaan HbEAg. Nah, kalau HbEAg dia sangat infeksius nih. Dia sangat-sangat bisa menularkan. Jadi virusnya dia sedang berkembang biak. Ya, makanya dia bereplikasi HbAg itu untuk melihat virusnya dia sedang berkembang biak atau tidak.
Kalau anti ya, anti HBE, ya ini kan HBeAg, ada anti HBe, namanya aja anti, berarti kebalikannya dong. Maka kalau anti HBe-nya dia positif, maka virusnya tidak sedang bereplikasi atau tidak sedang infeksius. Gitu. Jadi, untuk melihat apa namanya serologi kan sebanyak ini tuh yang diperiksa. Biasanya aku tuh yang pertama tak lihat itu adalah HBsAg. HBsAg positif, oh berarti dia positif hepatitis B. Oke. Yang kedua adalah HBeAg. Ya, dia sedang infeksius apa enggak? Ya, dia sedang bereplikasi apa enggak? Oke, itu adalah HBeAg. Yang ketiga adalah IgM atau IgG-nya. Dah cukup. Ini untuk melihat atau menjawab soal di persoalan hepatitis B. Ya, jadi yang dilihat pertama adalah HBsAg. Kalau HBsAg positif, oh berarti dia infeksi hepatitis B. Selanjutnya dilihat ini infeksinya dia infeksius apa enggak? Dia bereplikasi, sedang bereplikasi apa enggak? Makanya lihatlah HBeAg. Nah, setelah HBeAg dilihat, maka yang terakhir dilihat IgM atau IgG-nya. Gitu. Oke. Kalau dia IgM-nya positif, maka fasenya adalah fase akut. Kalau dia IgG-nya dia yang positif, berarti fasenya dia fase kronik. Kayak gitu. Oke. Tata laksananya, ya, tata laksananya kalau hepatitis B ini ada antivirusnya ya. Kalau hepatitis A tadi cuma simptomatik aja. Tapi memang tata laksananya suportif dan simptomatik ya, yang pertama. Terus ada antivirus, pakainya adalah tenofovir ya, 1 kali 300 miligram. Gitu. Pencegahannya gimana? Ya, pencegahannya pasti di vaksin ya, vaksin hepatitis B gitu. Oke, hepatitis B bingung nggak? Nggak ya. Oke, kita lanjut ke hepatitis C ya. Ya, hepatitis C ini adalah materi yang terakhir di GEH 2 ya. Nanti GEH selesai habis ini. Hepatitis C etiologinya ya karena virus hepatitis C ya. Transmisinya adalah cairan tubuh. Oke, inkubasinya adalah 2 minggu sampai 6 bulan. Gejalanya pun sama kayak hepatitis B, ada ikterik, nafsu makan menurun, ada demam, hepatomegali, dan nyeri tekan. Nah, kalau ini pemeriksaan penunjangnya ya, itu pasti yang pertama kan LFT ya, atau liver function test, SGO, SGPT-nya pasti diperiksa. Terus serologinya itu adalah HCV RNA. Dilihat dulu nih HCV RNA, dia positif atau negatif. Kalau misalnya dia HCV RNA-nya positif, maka dia sedang sakit. Ya, dan dilihat dari onsetnya, misalnya dia sudah masih kurang dari 6 bulan nih, berarti dia hepatitis C akut. Kalau dia onsetnya lebih dari 6 bulan, maka hepatitis C kronik. Ya, nah kalau HCV RNA-nya dia negatif, berarti kan dia nggak sedang sakit. Nah, tapi ada juga pemeriksaan lain namanya adalah anti hepatitis C virus. Kalau misalnya dia positif, ya, misalnya anti HCV ini kan berarti dia antibody lah, misalnya kayak gitu. Dia punya antibody. Jadi dia riwayat infeksi atau vaksin hepatitis C. Karena apa? Antibodinya sedang terbentuk. Ya kan? Makanya dia bisa positif. Tapi kalau HCV-RNA-nya negatif, anti HCV-nya dia negatif, berarti tidak pernah hepatitis C. Gitu. Oke.
Nah, kalau hepatitis C, pakainya tata laksananya adalah cefasbuvir 400 miligram atau declatasvir 60 miligram. Kalau hepatitis B tadi kan tenofovir. Kalau hepatitis C adalah cefasbuvir. Tapi jarang ya ditanyain tentang tata laksana karena ini SKDI-nya 2. Jadi kita cukup untuk menjawab diagnosisnya. Gitu. Ya. Komplikasi dari hepatitis kronik itu apa? Jadi kayak hepatitis kronik, hepatitis B dan C itu lama-kelamaan dia kan akan menyebabkan yang namanya chronic inflammation kan di livernya. Jadi inflamasi yang kronik menyebabkan jaringan yang terinflamasi di dalam hepar itu akan digantikan oleh jaringan ikat fibrus. Ya, makanya kalau hepatitis B dan C ini dia akan menyebabkan komplikasi ke sirosis hepatis. Ya, karena tadi jaringannya akan digantikan oleh jaringan ikat fibrus. Nah, sirosis hepatis tadi komplikasinya pun juga bisa ke kanker hati ya, hepatoma. Gitu. Oke, hepatitis ada yang mau ditanyakan? Kalau hepatitis C ini nggak kayak hepatitis B kan, kalau di hepatitis B kan kita bisa ngecek kayak IgM IgG itu buat tahu dia itu akut sama kroniknya. Tapi kalau di sini di C ini Cuman nggak. dari onset. Oh, oke. Mm-mm. Jadi cuman kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan onsetnya untuk melihat dia akut atau kroniknya gitu. Tapi dengan syarat HCV RNA-nya harus positif dulu gitu. Kalau negatif berarti dia nggak sedang sakit gitu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke, kita lanjut ke soal. Nah, yuk. Apakah diagnosis yang tepat untuk pasien tersebut? Laki-laki berusia 35 tahun berobat ke dokter dengan keluhan demam disertai mual muntah. Pemeriksaan fisik tekanan darahnya 100/60, heart rate-nya 110, RR-nya 20, suhunya 38. Pada pemeriksaan lab didapatkan HbSAg-nya positif, HbEAg-nya positif, anti-HbS-nya negatif, anti-HbEAg-nya negatif. IgM anti HBC-nya positif. SGOT-nya 500, SGPT-nya 800. Apakah diagnosis dia udah pasti hepatitis B. Mm-mm. Oke. Hmm, Kalau dia ininya positif, enggak, dia dia lagi nggak kronis atau Dari replikasi. mana? Karena dia HbEAg sama ininya negatif. Eh, coba-coba. Yang Oke. pertama tadi dilihat adalah HbS HbSAg. Dia kan yang positif. positif, berarti dia sakit, ya toh? Sakit nih. Yang kedua yang dilihat adalah HbEAg. Dia Dia positif. positif, berarti dia sedang Oh, sedang mereplikasi. iya replikasi. Ya, dia sedang aktif-aktifnya. Oke. Terus Oke. yang ketiga adalah IgM atau IgG-nya. Ya toh, untuk Hmm, melihat dia akut atau kronis nih. Nah, sedangkan ini yang positif adalah yang IgM yang IgM dia yang positif, maka dia akut. akut. Oke. Berarti kesimpulannya adalah Hepatitis B akut eh, replikasi. aktif ya. Yang A ya jawabannya ya. Nah, gitu. Cara membacanya seperti itu. Oh. Jadi dari HBsAg dulu, nggak usah melihat anti HBs, anti HbAg, nggak usah. Cukup tiga poin ini tadi. HBsAg, HbEAg, IgM atau IgG. Cukup tiga itu yang dilihat.
gitu. Oke? Nah, coba sekarang nomor yang ini, nomor yang dua. Apakah diagnosis yang paling mungkin dari pasien tersebut? Seorang perempuan berusia 40 tahun datang ke penyakit dalam dengan keluhan perut terasa selalu begah, mata kekuningan. Keluhan juga disertai mual muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TTV dalam batas normal, sklera ikterik, ASI tes positif. Pemeriksaan marker laboratorium hepatitis HBsAg-nya positif, HbEAg-nya negatif. Mm-mm. GG anti HBC-nya positif. Apakah Oke. diagnosis yang paling mungkin dari pasien? Ya, Oke. HBsAg-nya positif. Berarti dia, Hepatitis B. oh, HbsAg positif, berarti dia sakit, ya toh? Nah, Hepatitis B. Terus habis itu yang kedua, poin yang dilihat adalah, HbEAg-nya dia negatif. Dia sedang tidak mereplikasi. oke, tidak replikasi ya. Habis itu yang dilihat, yang ketiga adalah, I- IgG anti HBC-nya positif. berarti dia Lagi kronis. kronis. Oke, berarti jawabannya adalah, Hepatitis B kronis. ya, begitu loh Ibu. Ya, jadi cara jawabnya gitu ya untuk per hepatitisan B ini. Makanya aku bilang hepatitis B ini rada rumit ya, karena jawabnya harus harus dianalisis satu-satu kayak gitu. Oke, last question. Makna pemeriksaan tersebut adalah pasien mengalami seorang perempuan mengeluhkan nyeri perut disertai mual muntah sejak 1 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan fisik dapatkan tanda vital dalam batas normal, sklera ikterik, hepatomegali dengan nyeri tekan. Lalu dilakukan pemeriksaan marker hepatitis dapatkan HBsAg-nya positif, IgM anti HBC-nya positif. Makna pemeriksaan tersebut adalah pasien mengalami dia HBsAg-nya positif. Berarti kan dia lagi sakit hepatitis. Mm-mm. Terus dia nggak ada HbE, nggak ada Oke. HbE. Terus dia IgM-nya positif, berarti dia lagi akut Mm-mm. Berarti jawabannya, hepatitis B akut. nah, gampang toh. Gitu. Jarang ya ada soal hepatitis C. Hepatitis A masih ada, tapi kalau hepatitis C ya ada mungkin cuman jarang dikeluarkan. Yang paling sering ku yo ini ki, soal-soal replikasi aktif, akut, kronis wis gini-gini ki. Yang biasanya dikeluarkan kayak gitu ya. Selesai. Ada yang mau tanyain nggak? Masih belum. Masih belum. Oke, nek belum kita foto dulu. My God. Oke, dia sini aja. Ya, yuk satu, sini dua, oke satu lagi di sini aja deh. Yang banyak coretannya dong. Mana ya? Aku nyoret banyak nggak ya? Oh ini nih, masa yang ini tapi Jangan-jangan. dia kan nggak mungkin soal ya, banyak coretannya. Ini di bawah nggak sih? Nah itu tuh. Oke, ayo satu, dua, oke sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti besok sama ini ya, Mas David ya. Oh iya, nanti tak confirm lagi bisa atau enggak. Jadi kalau nggak bisa, aku Tapi bisa. dulu.